Assalamualaikum. Halo teman masak, selamat datang di Nakicam. Sesuai judulnya, di video kali ini aku sudah menyiapkan 3 jenis masakan atau makanan khas Sulawesi Selatan. 3 jenis makanan ini terkenal banget dan memang rasanya enak. Yang pertama ada mie kering khas Makassar. Yang kedua ada kapurung khas Kota Palopo. Yang ketiga ada ayam paleko khas Kabupaten Sidrap. Untuk mie keringnya ini saya gunakan 300 gram mie basah yang biasa digunakan untuk membuat mie kering. Nah, langsung aja kita goreng ya teman masak. Gunakan api kecil supaya minyak tidak gosong. Jangan lupa dibalik ya teman masak, supaya mie keringnya matang merata. Kalau minyak sudah matang seperti ini, kita angkat lalu kita tiriskan ya teman masak. Seperti ini minyak setelah semuanya digoreng. Lanjut kita siapkan bahan lainnya. Ini ada 10 bakso sapi, kita iris tipis saja seperti ini. Dan 1 ikat sayur sawi yang masih segar, kita potong-potong seperti ini. Batangnya kita belah menjadi 2 seperti ini agar tidak terlalu besar. Untuk bumbunya saya cuma menggunakan bawang putih aja ya teman masak. Saya gunakan sekitar 12 siung. Diulek sampai halus seperti ini. Nah, kemudian langsung kita tumis ya bawang putihnya. Bawang putihnya ditumis sampai harum ya teman masak. Ini saya gunakan sekitar 300 gram bagian dada ayam yang saya potong kecil-kecil seperti ini. Nah, langsung aja kita masukkan, kita aduk-aduk. Nah, ini ayamnya kita masak sampai mulai agak kering ya teman masak. Saya juga menggunakan 150 gram udang yang kulitnya sudah saya bersihkan. Kita aduk-aduk lagi supaya ayam dan udangnya menyerap bumbu. Nah, ini aku tambahkan air sekitaran 1,5 liter. Sekarang kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Sekarang kita masukkan irisan baksonya ya teman masak. Nah, ini aku gunakan 2 butir telur dan aku tambahkan sedikit air. Kemudian aku kocok lepas seperti ini. Kita masukkan kocokan telurnya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar
Lalu kita masukkan tepung maizena yang sudah kita cairkan dengan sedikit air. Ini kita masukkan juga perlahan-lahan ya teman-teman, sambil terus diaduk. Terakhir kita masukkan sayur sawinya. Nah, kalau sayur sawinya udah masuk seperti ini kita masak sebentar aja ya teman masak, supaya sayurnya tetap segar dan warnanya tetap cantik. Ini mie keringnya sudah siap. Aku akan tuang kuahnya di atas mie yang sudah digoreng seperti ini. Teman masak, makan mie kering itu enaknya menggunakan sambal kuning khas Makassar seperti ini. Untuk bahan dan takarannya aku tulis di description box ya teman masak. Selamat mencoba. Selanjutnya kita buat kapurung. Nah, ini aku menggunakan 400 gram tepung sagu yang aku tambahkan sedikit air, lalu aku aduk merata. Sebelumnya aku sudah siapkan air mendidih, langsung saja kita siramkan ke adonan sagunya. Adonannya kita aduk ya teman masak. Mungkin aku memasukkan airnya kurang banyak atau aku mengaduknya kurang kuat, adonannya gagal teman masak. Tapi tidak apa-apa, aku lanjut masak di atas kompor seperti ini. Nah, ini sagunya udah matang, kita akan bentuk kecil-kecil. Aku menggunakan air matang untuk adonan kapurung yang sudah dibentuk. Menggunakan sumpit, lalu kita bentuk adonannya kecil-kecil seperti ini. Kita bentuk adonan sagunya sampai habis ya teman masak. Selanjutnya kita persiapkan untuk bahan sayurannya ya teman masak. Ini aku gunakan 1 buah jagung manis, aku juga menggunakan 2 ikat kacang panjang dan 2 ikat daun bayam. Aku udah siapkan air mendidih, nah langsung aja aku masukkan jagungnya. Setelah jagungnya setengah matang, ini aku masukkan kacang panjangnya ya teman masak. Lalu aku masukkan daun bayamnya juga. Kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini sayurnya sudah matang.
Lanjut, aku mau memasak ikannya. Ini aku menggunakan asam jawa. Aku tambahkan air. Asam jawanya aku remas sampai larut. Lalu bijinya aku buang. Nah, aku gunakan sekitar 300 gram ikan teri basah. Kita masukkan air asamnya. Tambahkan garam, kunyit. Kita aduk-aduk dulu supaya semuanya tercampur merata. Nah, ini ikannya aku masak sampai airnya menyusut ya teman masak. Nah, ini ikannya sudah matang. Sekarang aku akan mengulek bumbunya. Aku gunakan 100 gram ikan teri kering yang sudah aku goreng. Setelah ikan terinya setengah halus seperti ini, aku masukkan kacang yang sudah digoreng. Tapi maaf ya teman masak, aku tidak merekord pas aku masukkan kacang gorengnya. Selanjutnya kita masukkan sebagian ikan yang sudah kita masak. Kita ulek sampai semuanya halus dan tercampur merata. Nah, ini sudah halus dan tercampur merata, aku akan pindahkan ke mangkuk. Nah, air adonan sagunya udah aku buang, saatnya kita mencampur semua bahan. Kita masukkan ikan masak, sayuran, bumbu yang sudah kita ulek. Aku tambahkan irisan mangga seperti ini supaya asamnya makin terasa. Ini aku masukkan 100 gram udang yang sudah aku rebus. Setelah semua bahannya kita masukkan, lanjut kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa tambahkan kaldu bubuk supaya rasanya makin enak. Makan kapurung itu enaknya dengan sambal terasi mentah. Nah, ini aku gunakan 10 cabai rawit, garam, dan juga terasi. Nah, kalau teman masak mau lebih pedas, boleh ditambahkan lagi cabai rawitnya. Kita ulek sampai halus, sampai tercampur rata semuanya seperti ini. Nah, ini aku masukkan irisan tomat, lanjut kita ulek. Ini kapurungnya sudah jadi, rasanya asam, gurih, enak pokoknya. Sambal terasi mentahnya juga. Nah, kalau teman masak suka yang lebih asam, boleh ditambahkan perasan jeruk nipis. Bahan dan takarannya aku tulis di description box ya teman masak, selamat mencoba. Lanjut kita membuat ayam palekoknya. Ini aku mengiris-iris dulu bawang merah supaya lebih mudah menghaluskannya. Bawang putihnya juga aku iris-iris.
Serainya kita iris tipis juga seperti ini. Ini aku akan haluskan menggunakan blender. Tambahkan sedikit air agar lebih mudah menghaluskannya. Nah, hasilnya seperti ini. Karena rasa paleko ayam itu pedas, ini aku menggunakan 15 cabai rawit. Kalau teman masak suka lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawitnya. Kita ulek sampai halus. Seperti ini sudah cukup. Sekarang aku pindahkan dulu ke mangkuk kecil. Untuk rasa asamnya, aku menggunakan asam jawa dan aku campur dengan asam mangga. Tambahkan air. Nah, ini tangan aku sudah bersih, aku larutkan dulu asamnya. Nah, setelah larut seperti ini aku pisahkan sisa dari asamnya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah bumbunya mulai tanak, aku masukkan sekitar 900 gram daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Kita aduk-aduk supaya bumbunya meresap ke daging ayamnya. Ini ayamnya sudah tercampur rata dengan bumbunya. Sekarang kita masukkan air asamnya. Tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kita masak sampai airnya menyusut dan bumbunya lebih meresap ke daging ayamnya. Setelah airnya menyusut, kita tambahkan kaldu bubuk dan cabai rawit yang sudah kita ulek tadi. Nah, ini ayam pelekonya sudah matang. Bahan dan takarannya aku tulis di description box ya teman masak. Nah, itu tadi 3 jenis makanan khas Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian suka dengan videonya. Terima kasih.